Selamat berjumpa kembali. Buku Urantia memuat uraian detil tentang sejarah, biografi, perkataan dan bahkan pikiran seorang manusia yang disebut Yesus Kristus, Nabi Isa. Riwayat hidup Isa Al-Masih ini paling sistematis dan lengkap sebanyak mencakup 700 halaman, memuat secara urut cerita, peristiwa, data sejarah, latar belakang, dan penjelasan, mulai dari sebelum lahir, kehidupan, kematian, sampai statusnya hari ini. Siapa ini sebenarnya, Yesus dari Nazaret, Nabi Isa itu? Apa isi biografi sepanjang itu? Apakah berisi doktrin-doktrin yang rumit tentang agama? Ternyata isinya adalah riwayat perjuangan hidup seorang manusia seperti Anda dan saya, dan ajaran asli Nabi Isa yang sangat sederhana dan didemonstrasikan dalam hidupnya. Ajaran pokok pertama yaitu bahwa Dia diutus oleh Bapa seluruh alam semesta, untuk mewahyukan dan menunjukkan seperti apa Tuhan yang esa itu. Sederhananya begini, kita tidak pernah melihat Tuhan yang esa itu, karena Dia ada di surga yang sangat jauh dan beda sekali dengan kita. Tapi ketika kita lihat hidup utusannya yang bernama Yesus itu, kita sebenarnya sedang melihat Tuhan yang esa itu yang tidak pernah kita lihat. Dari situlah kita jadi paham Bapa Semesta yang esa itu. Bapa Semesta, Tuhan yang esa itu adalah pengasih, penuh rahmat dan pengampunan, dan juga baik. Nabi Isa menyuruh kita menyembah kepada Bapa Semesta, dan seperti apa sifat Bapa yang esa itu diperagakan dalam hidupnya sendiri. Ajaran pokok Yesus berikutnya adalah fakta bahwa manusia ditempati oleh roh dari Bapa itu, sehingga manusia itu digelari anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa Semesta. Dengan demikian, seluruh manusia itu bersaudara. Bapa Semesta adalah Bapa seluruh alam semesta, Bapa semua pribadi roh, Bapa semua yang kita sebut alien, dan Bapa umat manusia di planet ini, sehingga manusia harus berhenti bermusuhan satu sama lain, meskipun beda ras dan latar belakang. Karena perbedaan itu juga bagian dari rancangan Tuhan. Perbedaan kita itu alami dari hasil evolusi. Perbedaan ras itu dari akibat proses evolusi yang dirancang oleh Tuhan, melalui desain dan bioteknologi DNA untuk mengembangbiakkan makhluk hidup di planet-planet. Kita ini berasal dari sumber DNA yang sama. Kita tidak bisa melawan evolusi, sebab evolusi memang caranya bagaimana planet kita ini menjadi rumit seperti ini. Dari benih-benih kehidupan pertama, dari alam yang tadinya gersang dan tidak ada apa-apa menjadi penuh kehidupan. Evolusi itu menggunakan persilangan genetik untuk menghasilkan keragaman. Persilangan genetik antara ras manusia itu benar-benar dapat menghasilkan keturunan yang lebih baik, seperti petuah dari orang tua kita agar kita melihat bibit kalau mencari pasangan hidup. Kita semua ini satu spesies manusia yang bersaudara secara genetik. Itulah caranya evolusi, cara Tuhan mengembangkan alam semesta melalui bioteknologi. Sekarang diwahyukan adanya roh Tuhan yang mendiami kita, sehingga membuat kita semua disebut anak-anak Tuhan. Roh itu ternyata juga berasal dari satu sumber spiritual yang sama. Maka, di hadapan Sang Pencipta, kita berdiri sama tinggi. Roh itu mempersatukan kita semua dalam kesatuan rohani atau kesatuan spiritual. Di hadapan Tuhan yang sudah mengirim rohnya untuk mendiami kita semua, manusia itu adalah anak-anak Tuhan dalam satu kesatuan spiritual.
Ketika kita semua yang sadar diri kita ditempati Roh Tuhan itu duduk bersama, kita merasa sebagai sesama saudara, dan itu adalah fakta spiritual. Demikianlah Injil, kabar baik, ajaran pokok Yesus, Nabi Isa itu, yang dicatat panjang lebar dalam buku Urantia bagian 4 hingga lebih dari 700 halaman. Bagian 4 buku Urantia ini tidak hanya mencatat sejarah dan waktu terjadinya, tetapi juga perkataan, dan bahkan isi pikiran orang-orang, yang semua sudah direkam di alam semesta. Yesus tidak menulis sendiri buku catatan tentang ajarannya. Semua sejarah direkam dalam arsip alam semesta. Alam semesta ini mencatat semua yang terjadi sepanjang perjalanan waktu alam semesta yang berusia miliaran tahun ini. Ada pustaka-pustaka arsip yang dapat diakses, dan ada museum-museum dalam 3 dimensi utama yang ada di alam semesta. Ada sosok-sosok malaikat super di Firdaus dan di alam semesta yang menjadi pustaka hidup. Bahkan ada malaikat-malaikat yang khusus mendampingi kita dan mencatat perjalanan hidup kita masing-masing. Tidak ada yang dilupakan di alam semesta ini, termasuk Anda. Buku Urantia memuat kisah hidup Yesus, Nabi Isa itu, diwahyukan kepada manusia di planet kita, ditulis oleh komisi pribadi-pribadi dari golongan Midweyer yang adalah saksi-saksi mata kejadian itu, dan mereka punya akses ke arsip alam semesta. Tentang siapa itu Midweyer perlu diuraikan secara khusus dalam video tersendiri. Karena mereka golongan makhluk yang berada di tengah antara manusia dan malaikat. Mereka punya kekuatan fisik yang besar dan mampu mengendalikan hewan buas, tapi tidak kelihatan oleh mata manusia. Jadi kalau ada cerita mujizat di kitab suci yang melibatkan kekuatan fisik yang tidak kelihatan, misalnya menggulingkan batu dan mematahkan rantai, maka itu umumnya pekerjaan Midweyer. Karena malaikat yang berwujud roh tidak bisa melakukannya di alam fisik ini. Midweyer sering ditugasi oleh malaikat untuk tugas-tugas di alam fisik manusia, dan usia mereka sudah ratusan ribu tahun di planet ini, sehingga mereka menjadi penunggu planet, sekaligus ahli sejarah planet kita. Mengapa kisah dan ajaran Nabi Isa disampaikan kembali dengan begitu terperinci? Nabi Isa, Isa Al-Masih, Yesus dari Nazaret itu, adalah penjelmaan dari pencipta alam semesta lokal kita, galaksi lokal yang disebut Nebadon, yang berisi sekitar 10 juta planet yang dihuni, planet-planet yang berisi makhluk hidup, evolusi dan manusia nyata seperti planet kita. Yesus itu unik. Nabi Isa, Yesus itu manusia biasa utusan Tuhan, itu benar. Yesus itu Tuhan yang menjelma jadi manusia, seperti cerita pewayangan, itu juga benar. Yesus itu manusia biasa yang menemukan jalan kesempurnaan menjadi seperti Tuhan, itu pun juga benar. Bahkan jika Yesus disebut Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuan, yang terkemuka di bumi dan akhirat, semua itu juga benar. Lalu, apa pendapat alam semesta dalam buku Urantia tentang siapa itu Yesus? Ringkasnya, Yesus itu penjelmaan Mikhael, pencipta alam semesta lokal kita termasuk semua kita manusia. Dia itu putra pencipta, putra sang Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia ciptaannya sendiri untuk memenuhi persyaratan, sehingga setelah penjelmaannya menjadi manusia, dia diangkat oleh Bapa semesta menjadi penguasa mutlak alam semesta lokal ciptaannya ini, Nebadon.
Nebadon adalah satu dari banyak galaksi yang lain di alam semesta ini. Yesus sekarang masuk dalam golongan putra-putra pencipta yang sudah mencapai tingkatan tertinggi, yaitu golongan putra master. Dia berkuasa penuh atas galaksi lokal Nebadon buatannya ini, sehingga praktis dapat disebut Tuhan, Tuhan semua Tuhan, dan yang terkemuka di bumi dan akhirat dalam arti sesungguhnya, di alam semesta lokal kita ini. Injil yang dia bawa adalah kabar baik bahwa Tuhan alam semesta, Bapa semesta yang esa itu adalah Tuhan yang pengasih, yang penuh rahmat, yang baik pada seluruh manusia, yang adil dan benar, yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha hadir, yang dibuktikan dengan cara hadir sendiri di dalam Anda dan saya melalui Roh-Nya yang menempati kita. Tuhan tidak hanya hadir di surga, Tuhan tidak hanya hadir di bangunan karya manusia, tapi Tuhan itu juga hadir dalam bangunan suci yang hidup, bait suci buatan Tuhan, yang disebut manusia, Anda dan saya. Injil adalah ajaran yang diperagakan dalam hidup seseorang manusia biasa seperti Anda dan saya. Injil yang asli itu bukan buku tulisan yang dibuat oleh Yesus dan pengikutnya. Yesus tidak pernah meninggalkan catatan tertulis apapun. Dia tidak menulis buku, tapi hanya meninggalkan ingatan dalam pengikut-pengikutnya, yang kemudian menuliskannya dalam banyak buku, tulisan-tulisan yang sekarang ada dalam beberapa agama yang mewarisi ajaran Yesus itu. Murid-murid Yesus mencatatnya dalam 4 kitab yang ada di Alkitab. Kemudian ada lagi beberapa penemuan manuskrip Injil yang lain dari golongan aliran-aliran yang sudah punah. Bahkan ada 2 buku hadis tebal dalam Islam yang berisi catatan yang serupa. Semua agama mencintai sosok Yesus itu. Buku Urantia juga, dan buku Urantia ini berusaha melengkapi semua itu. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Anda tidak akan melihat penyimpangan dari dasar-dasar yang sudah Anda pahami, meskipun terpaksa ada beberapa pelurusan dan keterangan tambahan dari alam semesta yang menyaksikan kisah itu juga. Koreksi itu diperlukan terkait beberapa kesalahan ajaran yang dibuat manusia. Kita bisa memaklumi bahwa itulah manusia yang terbatas, yang bisa salah memahami. Bahkan manusia yang bertujuan baik itu pun bisa membuat ajaran yang salah. Dapatkah Anda lihat bahwa bukan hanya makhluk hidup, rupanya agama juga berevolusi sepanjang sejarahnya. Cabang-cabang tumbuh dan mati. Ada cabang yang bertumbuh menjadi makin maju, tapi ada juga yang mundur dan punah karena tidak ada kemajuan lagi. Bayangkan buku Urantia ini seperti versi baru software yang tidak membongkar tapi mengoreksi beberapa kekurangan dalam software itu, menambah fitur perbaikan besar untuk mengharmoniskan antara penemuan ilmiah terbaru dan kepercayaan agama masa kini. Buku Urantia banyak memuat sejarah dan data ilmu pengetahuan. Buku ini juga memuat banyak sejarah dan ajaran agama. Dan sintesis keduanya dalam hidup manusia secara praktis dapat Anda baca dalam bagian 4 buku ini tentang sejarah dan ajaran Yesus. Perlu diketahui, salah satu koreksi terbesar adalah karena pengikut Yesus sering melupakan tentang kehidupan manusiawi Yesus, tapi lebih mengutamakan tafsiran-tafsiran tentang keilahiannya. Sebenarnya kesalahan ini dapat dipahami karena semua pengikut agama juga begitu, cenderung untuk mengagungkan tokoh panutan mereka. Kita sering mengabaikan agamanya Yesus itu sendiri,
yaitu prinsip-prinsip iman dan kepercayaan hidup manusia Yesus itu sendiri, yang dapat kita teladani sebagai manusia biasa. Sepanjang sejarah, pengikutnya sudah banyak membuat doktrin tentang siapa itu Dia dan ajaran tentang ketuhanan dan kematiannya, tapi melupakan bahwa Isa Al-Masih itu juga manusia dan Dia juga punya kepercayaan dan praktek beragama yang dapat kita teladani. Buku Urantia memaparkan dengan berimbang tentang dua sisi kodrat unik Yesus sebagai Tuhan dan manusia ini, tentang manusia penjelmaan pencipta alam semesta kita, yang menjelma menjadi manusia golongan ciptaannya sendiri yang paling rendah. Dia menghadapi suka duka hidupnya, menjalani kerasnya hidup sebagai manusia, secara bijak, benar, dan tabah sampai akhir hidupnya, dan kemudian menunjukkan melalui penampakan-penampakannya bahwa hidup abadi setelah mati itu bukan sekedar ajaran, tapi kenyataan. Kematiannya yang tragis itu juga menunjukkan bahwa kita dapat menjalani maut dengan tabah dan tenang, meskipun dalam kondisi menjadi korban kejahatan orang lain, mengalami bencana, atau sakit penyakit yang tidak bisa sembuh. Kita juga dapat mengalami hal yang sama seperti Yesus, dan tetap tenang menjalani kematian karena Tuhan yang pengasih dan adil itu memberikan hidup kekal kepada semua orang yang mengikuti kehendak-Nya. Kematiannya menyelesaikan pemberontakan iblis, karena sejak tragedi itu tidak ada dunia lain yang mengikuti para pemberontak yang durhaka pada orang tuanya sendiri itu. Iblis itu selalu memakai ancaman, teror, ketakutan, tipuan, dan pembunuhan untuk menguasai manusia. Tapi manusia akan hidup kekal. Kasih itu menang atas kejahatan. Dalam kisah-kisah hidupnya semacam itulah kita akan mendapat banyak inspirasi dan pedoman dan kekuatan baru dalam menjalani hidup ini. Video ini barulah pengantar singkat pertama tentang sejarah dan ajaran Yesus. Silahkan membaca buku ini di situs urantia.org. Tunggu saja video berikutnya dari bagian 4 buku ini, yang akan menolong kita secara praktis menjalani kehidupan kita. Kalau pencipta saja mau susah payah menjalani hidup sebagai manusia biasa, maka betapa berharganya hidup Anda dan saya ini. Jalanilah dan kuasailah hidup yang sulit di dunia ini sampai pada akhirnya, karena pengalaman hidup ini akan kita bawa sebagai kebijaksanaan hidup selama-lamanya, dan kita akan kembali pada Pencipta yang memberi kita kesempatan hidup, menerima penghargaan untuk semua pengalaman itu, untuk akhirnya bersama-sama dengan Dia sampai kekekalan. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan bagi semua yang benar-benar percaya Injil ini, aku akan menjadi jaminan untuk penerimaan mereka ke dalam rahmat kekal dan kehidupan abadi di kerajaan Bapa-Ku. Sebab itu, yang mendengar pesan ini dan percaya Injil kerajaan ini adalah anak-anak Tuhan, dan kamu memiliki hidup yang kekal, dan bukti untuk seluruh dunia bahwa kamu telah dilahirkan dari Roh adalah bahwa kamu secara tulus saling mengasihi satu sama lain. Sebelum saya akhiri, bagi Anda yang masih menanyakan apa itu buku Urantia, mari kita membahas sedikit apa itu buku Urantia. Buku ini buku pewahyuan yang ditulis oleh sosok-sosok pribadi dari alam yang lebih tinggi. Jadi bukan manusia yang menulisnya. Disampaikan kepada kelompok ilmuwan di Chicago pada abad 20. Dicetak pertama tahun 1955 dan ini benar-benar teks dari alam semesta dalam teks aslinya bahasa Inggris dengan hampir tidak ada perubahan oleh manusia. Intinya adalah bahwa Tuhan itu esa.
kesatuan semesta, dan Tuhan itu pribadi yang pengasih dan Bapa semua makhluk dalam keluarga semesta, bahwa manusia itu bersaudara, struktur alam semesta, serta golongan-golongan personalia penghuninya. Ada tentang sejarah segala sesuatu, sejarah alam semesta, sejarah bumi, sejarah manusia, sejarah agama, roh Tuhan di dalam manusia, semua dipaparkan secara urut dari asal-usul dan masa depannya. Bagian 4 tentang sejarah hidup Yesus bahkan memuat riwayat sampai ke tanggal dan jamnya. Buku Urantia mengajarkan perluasan wawasan kosmik dan persepsi spiritual, dan tidak mengajarkan ideologi, agama, atau nabi baru. Buku ini untuk semua orang. Silahkan diuji, diteliti dan dipelajari dari sisi ilmiah, filsafat, dan agama. Kalau ada yang berguna, silahkan mengambil dari isi buku itu, untuk kepentingan Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan mempelajari lebih lanjut dengan berkunjung ke urantia.org, atau di apps Urantia di HP Anda, mengunduhnya secara gratis dalam bahasa Indonesia, melakukan penyelidikan dengan mesin pencari, berkenalan dengan teman-teman sesama pembaca buku ini di seluruh dunia, ikut kelas belajar, atau membeli buku cetaknya.